Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Burnout Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama LPPF, kedua ACES, ketiga RALS, keempat MAPI, kelima BEX, keenam MLPL, dan ketujuh MMLP. Kita langsung saja ke saham pertama, ada LPPF yang di hari Selasa kemarin ditutup naik tipis 0,96% ke harga 2090. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF hari Selasa juga diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF cukup bagus. Sebelumnya analisa saya waktu dia turun itu dia bergerak sideways, ternyata ya resisten 2000 di breakout di tanggal 9 Agustus. Dan sempat breakdown juga ya di hari Selasa, namun tetap tutup dan tutupnya juga naik. Jadi dengan kondisi seperti ini LPPF potensi lanjut target 2200. Kalau juga dilihat dengan indikator MACD itu sudah golden cross mengarah ke atas, volume juga meningkat. Jadi peluang LPPF potensi besar lanjut target 2200 sampai hari Jumat, semoga bisa diuji ya. Jadi seperti itu untuk LPPF, dan kalau mampu lewat ya siap-siap 2400 sampai 2600. Kalau dilihat juga untuk LPPF ini ya kalaupun dia koreksi ya bisa retest 2000 aja terus mantul lagi, dan kemungkinan di sini dia nanti bergerak sideways-nya ya. Nah, karena dia sudah breakout dan hari Selasa kemarin dia retest, tetap tutupnya di atas ya, jangan sampai jebol lah. Kalau Bapak Ibu yang baru spekulasi buy di harga sekarang, ini harga pertengahan, tinggal cut loss kalau jebol 1990. Nih target profitnya risk rewardnya sama 5%. Nah LPPF juga dilihat ya, di tanggal 6 Agustus itu harga penutupannya ada di 1930 dan low-nya hari Selasa kemarin di 1930. Jadi gap sudah ditutup. Saya rasa juga LPPF ya aman, nggak ada utang lagi karena gap sudah ditutup ya, tinggal rally. Semoga bisa sampai 2400. Tapi untuk 2 hari ke depan, besok dan Jumat ya target saya 2200 lah. Tapi kan kalau dilihat dengan kondisi histori sebelumnya, LPPF ini juga naiknya bisa signifikan. Bisa sampai 20%, pernah juga 25%, ya bisa aja dia arah, tapi target saya 2200 dulu untuk LPPF. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua, ada ACES yang di hari Selasa kemarin ditutup naik 6,98% ke harga 1455. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ACES diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ACES juga ya naik. Kemarin hari Senin itu sektor retail dapat angin segar ya, karena kalau LPPF juga kan mall dibuka, dilonggarkan, jadi ya berdampak sedikit lah dengan kondisi untuk saham retail. Dan terlihat juga ini baru mendekati trendline downtrendnya lagi ya, tapi sudah breakout sedikit. Nah, tinggal lihat hari besok dan Jumat. Kalau bisa tutup di atas 1530 ya sangat bagus untuk LPPF. Apalagi bisa tutup di atas 1560 di atas MA 200-nya. Potensi harus naik berapa persen nih? Cukup tinggi juga ya. Kalau melihat historinya ya memang bisa untuk ACES ini naik tinggi karena karakternya memang sering membuat candle body panjang, baik itu hijau ataupun merah. Nah, ini perlu hati-hati. Kalau untuk ACES ini dengan kondisi chart seperti ini, karakternya jangan beli di harga breakout atau beli di harga tertingginya. Beli itu dekat-dekat support atau cari low-nya. Nah, ini seperti ini kan, dia biasa membuat ekor dulu terus ditarik naik. Kemarin nggak ada membuat ekor ya, langsung naik dia. Jadi seperti itu untuk ACES, arahnya karena volume meningkat saat koreksi 2 hari volume kecil, harusnya masih lanjut. Juga dilihat ini volumenya besar ya, ini jauh dari volume hari sebelumnya yang 4 hari candle naik hijau terus ini. Jadi saya rasa ACES juga masih potensi untuk reversal
Tapi kuncinya 1530 sampai 1550 ini harus di breakout. Kalau di breakout rally ini bisa terindikasi double bottom nantinya. Yang sudah punya hold aja selama akses ini di atas 1400 aman. Kalau mau beri akses bagaimana? Tunggu kalau mau ya, tapi ini disclaimer on. Kalau beli di harga sekarang itu risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik juga boleh. Kalau merasa nanti takut ketinggalan, ya udah beli aja. Cuman harus disiplin cut loss. Tinggal kalau nantinya access ini jebol 1400 cut loss. Misalnya cut loss-nya di 1380, tapi nggak harus sama lah. Ini saya contohkan aja. Nah, jadi kondisi kerugian di 4,76% dan target profit hampir sama 4,98% di 1530. Tapi kalau mampu lewat ya pasang trailing stop karena target selanjutnya 1650 nih. Risk rewardnya juga menarik untuk access kalau sudah confirm breakout. Ini kan dia belum confirm. Tunggu 2-3 hari lah. Ya besok dan lusa lah. Lihat kalau tetap bertahan di 1400 harusnya confirm breakout dan targetnya ya dia naik dulu. Uji resisten terdekat, kalau gagal dia turun lagi. Jadi seperti itu. Untuk akses peluangnya masih bagus, masih mengarah ke atas karena juga akses sudah bisa dibilang confirm membuat swing low barunya di 1280. Sebelumnya swingnya ada di 1230. Jadi ini dia harusnya naik. Target saya ya bisa sampai terdekat 1530 dan uji resisten dinamik EMA 200 di 1550. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada RALS yang hari Selasa kemarin ditutup naik tipis 1,58% ke harga 640. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS juga cukup bagus karena RALS sempat breakdown dari tren uptrendnya ini, tapi kemudian di hari Selasa kemarin dia kembali naik dan kembali ke atas EMA 20-nya. Kalau dilihat dari volume masih biasa aja, indikator MACD memang sudah membentuk golden cross dan sudah membentuk bullish divergence. Tinggal nunggu momentum. Harusnya potensi RALS bisa sampai 700. Semoga tercapai ya. Kalau nggak 2 hari ke depan, semoga minggu depan. Ini potensi upside-nya masih bisa 9% dan cut loss saja kalau dia jebol low-nya hari Selasa. Low hari Selasa itu ada di 610. Bapak Ibu tinggal cut loss saja kalau turun ke 605. Jadi seperti itu. Ya, target RALS juga masih bagus nih karena RALS masih di dalam area base-nya. Tinggal nunggu momentum nih. Kalau mampu breakout sih bisa rally. Target 700 terdekat. Kalau mampu lewat lagi, siap-siap bisa 800 sampai 830 dan kembali ke area konsolidasinya sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk RALS, kita langsung saja ke saham keempat. Ada MAPI yang di hari Selasa kemarin malah tertekan sendirian, terkoreksi 3,62% ke harga 665. Kalau dilihat transaksi asing, masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI didistribusi. Yang distribusi broker asing KZ, MG, EBK, YU, ZP, AZ. AZ nih Sukor, bukan asing ya. Nih, pantas nggak mampu naik, dia tertekan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, memang terlihat MAPI ini tertekan, tapi tertekannya dengan volume kecil. Dan juga MAPI mempertahankan area konsolidasinya. Resistennya di 665 dan tutupnya memang pas di 665. Dengan kondisi seperti ini harus ada rebound besok MAPI kalau mau aman. Kalau dia melanjutkan koreksi candle merah ya arahnya bisa sampai 600 sampai 620 lagi. Tapi harusnya MAPI ada potensi untuk rebound karena dia sudah membuat higher high baru di 730. Ini kan dia juga uptrend. Untuk MAPI tinggal nunggu besok lah kuncinya dan hari Jumat. Kalau tetap bertahan di atas 665, harusnya minggu depan dia bisa rally. Dan kalaupun nggak mampu breakout 725 sampai 730, MAPI bergerak sideways di satu step di atasnya lagi. Nah, di sini dia akan bergerak. Ya, ini kesempatan juga kalau mau coba untuk swing trade. Tapi disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing dan strateginya nggak harus sama. Ya, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau itu tinggal cut loss saja kalau dia
jebol resisten base-nya ini 665 ya bisa cut loss di 650 atau 645 disesuaikan, dan target profitnya lumayan juga nih. Resisten terdekat 700 5%, kalau dia bisa lewat sampai 730 9%. Ya, risk reward-nya menarik nih. 1:2 dengan 700. Kalau ke 730 1 banding hampir 4. Jadi seperti itu. Untuk MAPI juga bisa diperhatikan, kalau candle hijau hari Kamis besok bagus untuk MAPI. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BEX yang hari Selasa kemarin ditutup naiknya cukup signifikan 11,32% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BEX malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEX ini cukup bagus setelah dia berapa hari konsolidasi, terus akhirnya rebound lagi, dan reboundnya juga breakout dari resistennya 112 113 ya. Jadi ini ada peluang bagus juga untuk BEX. Target selanjutnya, karena dia baru breakout dari double bottom, ikan terlihat double bottom nih, tuh 2. Ini double bottomnya, tinggal nunggu. Kalau ini confirm breakout, targetnya kalau sesuai teori bahkan bisa ke 150, dan bisa juga dia akan kembali menguji all time high-nya di 168. Ini peluang bagus juga untuk BEX ya. Bisa diperhatikan 2 hari ke depan dan minggu depan, ini menarik untuk BEX sekarang ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat juga volume mulai meningkat, ya harusnya ini valid dia breakout. Cuman ya mungkin ada koreksi sedikit. Ya kalau mau coba spekulasi buy, ya coba di 114 di 115 dengan skenario jebol 113 cut loss. Jadi seperti itu, tapi disesuaikan juga ya, karena ini ada support selanjutnya di 100 nih. Kalau Bapak Ibu masuk bertahap juga, misalnya masuk di 113 di 114, ternyata dia false breakout, dia turun, ya ini harusnya pertahanan terakhir baik 100. Kalau itu jebol ya jual, karena bisa turun lebih dalam, mending jual dulu. Kalau saya sih, saya biasanya jual di support pertama. Saya nggak pernah kasih toleransi sampai ke support 2. Nanti saya belinya mending sekalian di support 2. Jadi seperti itu ya. Tapi setiap strategi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi coba aja semua strategi, tinggal nanti dipilih mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing. Karena setiap orang itu berbeda ya, psikologisnya berbeda, strateginya berbeda. Jadi nggak bisa juga disamakan. Nah, tinggal bagi Bapak Ibu yang baru belajar, mau coba-coba ya, coba modal kecil sambil melihat mana yang cocok strategi dan kesiapan untuk cut loss. Karena trading itu paling utama itu harus disiplin cut loss, bukan harus jual profit, bukan harus disiplin cut loss. Karena cut loss itu yang menjaga aset biar aman ya, nggak tergerus lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BEX. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada MLPL yang ditutup ARB ke harga 550. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL kalau dilihat dia ARB-nya dengan volume kecil, tapi bisa aja ini dia melanjutkan koreksi ya. Untuk MLPL mending wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba scalping fast trade ya coba aja. Cuman kalau namanya scalping fast trade itu harus disiplin cut loss, nggak ada toleransi. Nggak mungkin cut lossnya sampai bawah nih. Kalau dia turun sampai bawah ini kan 11-12%, bahkan lebih nih 13. Ya, risk rewardnya memang masuk, cuman nggak ideal. Kalau sudah di atas 10% itu cut lossnya cukup dalam. Susah juga untuk balik ke atas, itu perlu waktu kalau dia sudah ke bawah duluan ya. Nih misalnya dia ke bawah, ini agak susah dia naik. Mungkin dia bergerak sideways dulu di 480 sampai 550. Belum tentu langsung naik. Jadinya saya biasanya cut loss dulu. Cut loss mepet aja. Di 3% saya cut loss, misalnya beli di 550, kalau dia tutup di 530 cut loss, baru buyback di bawah. Tapi dengan kondisi MLPL yang volatile, kemungkinan juga ke trigger, dan
Kalau nggak pakai cut loss, tunggu kompim tutup, itu bisa lebih dalam. Jadi resikonya banyak lah. Tapi nggak masalah juga kalau dia sampai ARB sekali lagi, ya harus siap cut loss. Nggak usah nunggu ke bawah. Kalau ke bawah ini sekitar 12%. Jadi 2 kali ARB. Mending cut loss dulu baru buyback di bawah. Jadi kalau dia mantul bisa ketutup cut loss yang pertama. Ya, mungkin penjelasan saya ini agak ribet, tapi semoga dipahami. Kalau kurang paham bisa tulis di komen mana yang kurang paham biar bisa dijelaskan. Jadi seperti itu ya. Intinya strategi saya itu, saya tetap cut loss kalau sudah menyentuh harga cut loss trading plan saya. Dan saya nggak pernah kasih toleransi untuk cut loss di support 2 atau average down. Mending saya cut loss dulu baru buyback di support 2. Jadi seperti itu. Untuk MLPL memang ada peluang rebound, cuman mungkin rebound terbatas lah. Lihat aja. Kalau saya lebih suka beli MLPL ini kalau sudah kembali ke 600. Kalau dia tutup di 600 baru saya spekulasi buy di atas. Itu lebih aman karena kalau dia false breakout ya saya tinggal cut loss. Tapi kalau dia lanjut naik saya ikut. Tapi kalau beli di harga tanggung ini ada peluang dia turun lebih dalam. Jadi saya nggak mau. Tinggal nunggu dia membuat candle hijau dan tutup di atas 600. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada MMLP yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 2,75% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, MMLP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MMLP terlihat juga mempertahankan area support 700. Dia berapa kali reject ya. Di tanggal 6 Agustus dia reject, kemudian di 10 Agustus dia reject. Ya harusnya dipertahankan kalaupun yang mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on, ini kesempatan karena sudah di area support. Tinggal buy di harga 705, TP-nya di 760, dan cut loss kalau turun dari 700 bisa di 670 atau disesuaikan yang mana cocok lah dengan keikhlasan untuk elak kehilangan uang. Lebih baik uangnya hilang sedikit daripada dibawa turun lebih dalam. Karena kalau MMLP ini jebol 700 potensi arah 640 terdekat bahkan bisa sampai 600 ya. Jadi cut loss saja dulu. Karena potensinya ya ke bawah. Kalau dia mau ke atas harusnya nggak akan tutup di bawah 700 untuk MMLP. Ya, ini dia setelah naik tinggi, dia konsolidasi ya wajar, tinggal nunggu momentum. Kalau dia bisa tutup di atas 760, rally lagi ke atas. Ya, jadi seperti itu untuk MMLP. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.